Oke, di video kali ini kita akan membahas untuk memperbaiki middleware yang sudah kita buat. Jadi kita nggak perlu menunggu lama untuk berpindah-pindah komponen untuk melakukan proses validasi. Dan karena masalahnya pada saat kita melakukan refresh, itu kan data state-nya akan hilang sebenarnya. Jadi data untuk autentikasinya juga akan hilang. Nah, bagaimana supaya setiap melakukan refresh saja, jadi terjadi refresh saja, maka kita akan mengambil atau melakukan request kembali untuk pengecekan autentikasi. Nah, caranya mungkin kita akan ubah terlebih dahulu. Oke, sisanya kita akan hapus terlebih dahulu ya. Kita close dulu. Kita buka di dalam file main.js. Di sini kita akan ubah. Dimana yang akan kita ubah adalah di bagian ininya sih. Jadi method atau state yang ada di dalam Pinia itu nggak bisa kita panggil di dalam file main.js ini, yang sedangkan harusnya kan kita bisa aja sih ya panggil method get user untuk mengecek apakah kita masih dalam keadaan authenticate atau tidak, karena pada saat refresh otomatis file main.js ini akan dimuat gitu. Nah, masalahnya di dalam Pinia nggak bisa sembarangan kita coba panggil state-nya. Kita harus akali terlebih dahulu. Mungkin kita bisa hapus terlebih dahulu. Di sini karena kita akan melakukan proses request ke dalam server, maka ada baiknya menggunakan async await supaya tidak ada konflik. Kita coba panggil create Pinia, objek create Pinia lagi, kemudian constant app untuk create app. Oke, pada komponen app yang sudah kita import. Dan sini untuk pertama kali yang kita use adalah store-nya. Jadi kita akan gunakan si Pinia-nya terlebih dahulu sebelum kita menggunakan router, sehingga kita bisa memanggil state yang sudah kita buat. Contohnya di sini use out. Oke. Jadi use out-nya di sini bisa kita panggil. Dan setelah objek use out ini sudah bisa kita panggil, maka tentu saja method get user yang ada di dalam out tersebut bisa kita gunakan. Dan selanjutnya baru kita bisa gunakan router dan coba kita mounting semua yang kita siapkan ke dalam file HTML-nya di dalam sini. Oke, yang pertama kayak gini dulu untuk file main.js-nya. Langkah selanjutnya kita akan coba perbaiki di dalam file router di file index.js. Di sini kita sudah apa ya, bisa dibilang nggak perlu pakai middleware kayak gini lagi sih. Oh ya, kita akan gunakan cukup menggunakan atau mengecek state authenticated. Nanti kita akan buat ya. Jadi method get user ini nggak usah kita panggil, dan di sini kita akan coba ubah out dengan authenticated. Ini masih belum kita buat ya. Kita akan buat nanti. Oke. Dan di sini juga ini kita akan hapus karena objek dari use out-nya sudah kita buat secara lebih global, nggak di masing-masing if. Oke, dan di sini juga kita akan cek dengan out authenticated. Kayak gitu. Jadi perubahannya cuman kayak gini doang. Tinggal nanti di dalam file dari si store out.js-nya. Nah, di sini baru kita akan tambahkan si authenticated tadi. Jadi kita akan buat constant authenticated dengan nilai awalnya itu false. Oke. Jadi secara default authenticated ini false. Kemudian di dalam sini, di dalam register, kita akan coba pastikan si nilai authenticatednya juga null. Di login juga kita pastikan authenticatednya null kalau misalkan gagal melakukan login. Dan berbeda dengan logout, jadi nilai dari authenticate-nya harus null. Ups, harusnya bukan null tapi false. Jadi kita kembalikan ke nilai false. Oke. Nah, sekarang di bagian get user, selain kita tambahkan
data ke dalam state user, kita juga perlu mengubah nilai dari authenticatednya menjadi true. Kira-kira seperti itu. Dan agar authenticate ini bisa dipanggil di lain file atau di dalam file JavaScript lainnya, kita berikan di dalam return di sini untuk authenticated. Oke. Seperti ini saja untuk perubahannya, dan coba kita buka di dalam browser. Kita coba refresh sekarang. Oke, karena kita masih dalam kondisi authenticate, jadi langsung masuk ke dalam dashboard. Coba kita pindah ke survei. Nah, sekarang lebih cepat. Karena setiap perpindahan, kalau misalkan teman-teman perhatikan, dari network itu nggak ada request ke dalam user lagi. Tapi cukup pada saat kita melakukan refresh saja atau reload saja. Nah, bisa coba teman-teman lihat ya. Kita refresh. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada proses fetch ke dalam get user pada saat melakukan refresh saja. Pada saat kita coba logout sekarang, logout. Oke, coba kita masuk ke dalam dashboard. Oke, nilai authenticate-nya tentu saja sudah false, jadi kita nggak boleh masuk. Sekarang kita coba masuk lagi. Kita login. Oke, sekarang bisa masuk lagi. Oke, yang artinya untuk proses autentikasi di sini tidak ada kesalahan lagi ya. Justru sekarang jadi lebih baik, dan untuk berpindah ke satu halaman ke halaman lainnya, tidak melakukan proses fetch ke dalam user lagi. Tapi selama dia belum expired atau sessionnya belum habis di dalam backend atau sebelum logout, maka setiap perpindahan ini akan menggunakan state. Dan pada saat kita refresh, tentu saja state tersebut akan bekerja untuk memeriksa kembali apakah data user di dalam state-nya itu sudah sesuai dengan nilai respon data yang didapatkan atau authenticate-nya true, maka kita bisa langsung masuk ke dashboard. Kalau misalkan sudah nggak ada, atau udah nggak ada ya, berarti balik lagi ke posisi semula, yaitu usernya null dan authenticate-nya itu false. Oke, sekian penjelasan bagaimana membuat middleware autentikasi di dalam Pinia untuk autentikasi berbasis cookies ya, bukan berbasis token atau kita simpan ke dalam local storage. Dan kelebihannya tentu saja di dalam klien di sini tidak perlu menyimpan token apapun dan tidak perlu takut token tersebut diambil atau ya bisa dimanipulasi untuk request selain di dalam aplikasi kliennya. Oke, kita akan lanjut lagi materinya di video selanjutnya.